Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita ketemu sesi Tijenar, semacam penerusnya tapi secara tidak langsung. Jadi sebenarnya saya nggak tahu kalian sudah pernah baca-baca atau sudah pernah ketemu atau belum sama beliau ini. Karena di toko buku hari ini banyak sekali, di Purpus juga mungkin banyak referensi-referensi, materi-materi tentang sesi Tijenar. Diskusi-diskusi juga banyak ya. Malam ini kita nukil sedikit saja ajaran-ajarannya sesi Tijenar dengan kapasitas kita yang juga sedikit. Jadi sak nyampe ke, ya kan? Jadi si Tijenar itu semacam sawah yang luas. Sayangnya kita nak punya traktor, kita punyanya ya cangkul tapi kecil lagi. Jadi sainu malam ini ya, kalau mau tuntas pikirannya sesi Tijenar juga agak berat. Di samping waktunya terbatas, yang ngaji dan di ngaji juga kapasitasnya terbatas. Oke, jadi harus itu terus. Sesi Tijenar ini sangat terkenal memang karena kontroversinya dan juga gerakan sosial yang dia lakukan zaman itu. Saya menyebutnya gerakan sosial karena kalau dari aspek pemikiran sebelum Sesi Tijenar banyak yang punya gagasan-gagasan mirip Sesi Tijenar. Bahkan beberapa wali songo menurut catatan saya, Sunan Bonang, Sunan Giri, bahkan Sunan Kalijogo itu ajaran-ajarannya juga mirip-mirip kalau ditelaah secara serius. Hanya saja mungkin ada beberapa yang kalau di buku-buku itu di sidangnya para wali itu kesalahannya Sesi Tijenar adalah sama kayak Ahlas kemarin, bongkar rahasia yang harusnya untuk orang-orang kowas disampaikan begitu saja pada orang-orang awam. Nah, problemnya di situ. Makanya nanti kalau ada yang tanya ngaji Sesi Tijenar kok cuma isinya itu, Pak. Lu audiensnya belum nyampe makomnya, belum kasas, daripada saya dituduh menyebarkan ajaran sesat kan ya. Jadi kita main aman. Oke, catatan pertama itu Sesi Tijenar ini termasuk grupnya para penyebar Islam di Indonesia yang awalnya sumbernya dari Gujarat, India. Gujarat ini bau Islamnya agak cenderung Persian, agak cenderung Syiah. Jadi kalau dirunut dari sejarah, jadi ada seorang mursyid Torekoh di Gujarat, Torekoh Satariyah, namanya Syekh Abdullah Khonuddin. Ya, dari namanya Khan itu kan sudah ada bau India jelas ya. Kalian kenal Sahrul Khan, Salman Khan, Amir Khan, itu kan baunya India jelas. Syekh Abdul Khonuddin ini nanti punya anak dua, Syekh Ahmad Jalal Shah sama Syekh Abdul Qadir. Syekh Ahmad Jalal Shah ini nanti punya anak Syekh Jamaluddin Jalal Shah, dan Syekh Jamaluddin ini nanti dai pengembara juga sampai ke Indonesia. Di Indonesia nanti dikenal dengan nama Syekh Jumadil Kubro. Yang Syekh Abdul Qadir nanti dari cabang yang satunya inilah nanti ada lahir Syekh Siti Jenar, namanya San Ali. Jadi San Ali ini putranya Syekh Datuk Ahmad, Syekh Datuk Soleh. Syekh Datuk Soleh punya saudara namanya Syekh Datuk Ahmad. Dari Syekh Datuk Soleh ini nanti lahir San Ali, ada yang ngomong Hasan bin Ali yang nanti dikenal Syekh Siti Jenar. Sementara yang dari kubu satunya Syekh Jamaluddin, Syekh yang dikenal Syekh Jumadir Kubro punya anak namanya ya Syekh Samarkondi, Ibrahim Samarkondi. Ibrahim Samarkondi nanti nikah, punya istri dua. Yang istrinya putri dari Pasai namanya Maulana Ishak, yang nanti menurunkan Sunan Giri. Kalau yang istrinya dari Cempa nanti punya anak dua, Syekh Ali Murtad sama Syekh Ali Rohmat. Syekh Ali Rohmat nanti dikenal sebagai Sunan Ampel. Sementara yang dari Syekh Ali Murtad nanti punya putra Usman Haji yang dikenal sebagai Sunan Ngundung. Dan dari situ nanti lahir Ja'far Shodiq Sunan Kudus. Dan dari sayapnya Syekh Ali Rohmat tadi nanti lahir putranya Sunan Bonang, Sunan Draglat, dan menantunya Sunan Muria yang putranya Sunan Kalijogo. Oke, itu wali-wali kalian mesti sudah diajari tapi lupa. ya. Nanti ada kubu satunya lagi yang kubu pedalaman, keturunannya Raja Majapahit terakhir, Brawijaya Pamungkas Kertobumi, yang nanti dari situ lahir Sunan Kalijogo, perahan Islam pedalaman. Yang tadi Islam
pesisir. Oke, bismillah, kita lihat. Jadi ada banyak sekali mitos-mitos tentang Syekh Siti Jenar. Mulai dia berasal dari cacing, kan ada itu cerita bahwa ada seorang tukang sihir yang kepingin nyuri ilmunya Sunan Giri. Ada yang bilang suatu ketika Sunan Bonang ini ingin menurunkan ilmu rahasia pada Sunan Kalijogo. Terus dia ke tengah danau naik perahu. Nah, ajarannya nggak boleh didengar siapapun. Kebetulan yang dengar itu cacing. Nah, cacing ini nanti berubah jadi Siti Jenar. Kan ada yang kayak gitu. Jadi ada banyak cerita-cerita aneh. Tapi ada sebabnya kenapa cerita-cerita mitos semacam itu muncul. Nanti kita lihat ya dikit-dikit. Hampir semua tokoh martir kita, mulai Sokrates minggu lalu Al-Hajj, itu sebenarnya tereksekusi karena politik, tidak terutama karena ajarannya. Kita lihat kalau ini rentetan namanya, yang paling terkenal ya Syekh Siti Jenar. Cuma dia kecilnya disebut San Ali, atau ada yang menyebut nama aslinya Daha Ali. ANS ada juga nama Syekh Abdul Jalil. Ini diperoleh ketika ikut dakwah di Malaka. Terus ada juga nama Syekh Joboronto atau Jabaranta. Itu ketika dakwah di Palembang, Sumatera. Ada juga nama Prabu Satmoto. Jadi Prabu Satmoto itu raja yang kelihatan oleh mata, raja yang kasat mata. Itu diperkenalkan oleh murid-muridnya. Nanti ada banyak muridnya yang menyebarkan ajarannya. Daerah Jawa Baratan lebih gampang menyebutnya Syekh Lemah Abang atau Lemah Bang. Juga nama Syekh Siti Jenar itu karena filosofi yang dikembangkan adalah nasud dan lahutnya gaya Al-Hajj itu, bahwa jasad itu nggak ada nilainya. Jasad itu hanya sekedar tanah. Manusia itu berharga bukan karena jasadnya, bukan karena kulit, daging, dan fisikmu, tapi karena rohmu yang itu pancarannya Tuhan di muka bumi. Nah, itu Syekh Siti Jenar mungkin sering mengajarkan ini sehingga oleh muridnya dinamai Siti Jenar. Dia sering mungkin berfilosofi tentang tanah merah. Maka nanti kita lihat seperti apa ajarannya. Ada juga nama Syekh Nurjati atau Pangeran Panjunan, atau kadang juga disebut Sunan Sasmit. Ini adanya di Babat, Cirebon. Variasi lain, ada Syekh Siti Bang, Syekh Siti Brit, Syekh Siti Lohung, nasihat-nasihat Jawa Tengah. Kalau Ronggowersito menyebutnya Sunan Gajenar. Nah, ada juga nama Syekh Wali Lanang, Sejatiah. Itu susah. Kalau Syekh Wali Lanang itu biasanya dinisbatkan pada Maulana Isa, bapaknya Sunan Giri. Tapi Syekh Siti Jenar ini gak cuma Syekh Wali Lanang, tapi Wali Lanang Sejati. Jadi ada juga nama Syekh Jatimulyo, ada juga nama Syekh Sunyoto Jatimurti. Ini Sunan ing Lemah Abang. Gelarnya panjang ya. Oke, sekarang silakan kamu hitung dan nak dihafalkan berapa namanya Syekh Siti Jenar. Ya kan, kalau ada ujiannya kan kamu harus menghafalkan ini. Sebutkan nama-nama Syekh Siti Jenar dan alasannya. Nah, ya kan, nggak harus gitu, harus dihafalkan. Oke, kita lihat guru-gurunya. Guru pertama adalah Syekh Datuk Kahfi. Syekh Datuk Kahfi ini tinggalnya di Cirebon. Ini masih sepupunya. Kalau bapaknya Syekh Siti Jenaran, Syekh Datuk Saleh. Bapaknya Syekh Datuk Kahfi itu Syekh Datuk Ahmad. Jadi sama-sama Datuk. Karena tinggalnya di Malaka, orang tua kan dipanggil Datuk. Yang sering nonton Upin Ipin ngerti itu. Jadi Syekh Datuk Kahfi ini muridnya Syekh Ahadiyah. Jadi nanti ada semacam bagi-bagi tugas. Kalau Syekh Datuk Kahfi itu Jawa Tengah ke barat sampai ke daerah-daerah Filipina, Malaysia dan seterusnya. Sementara Maulana Malik Ibrahim itu Jawa Tengah ke timur sampai daerah Bali, Maluku dan seterusnya. Itu pembagian wilayah dakwahnya. Sama-sama disebut mursyidnya Torekot Ahadiyah. Nanti daerah-daerah India, Pakistan dan sekitarnya kemarin sudah saya sebut Syekh Ahmad Faruk Sirhindi, itu juga mursyid Torekotnya Ahadiyah. Satu lagi ada yang namanya Syekh Ahmad Bilali, itu dari Muhammad Al-Bilali, itu dari daerah Hijaz dan sekitarnya, Arab Saudi dan seterusnya. Jadi bagi-bagi dakwahnya zaman itu karena di Asia kan
Islam di daerah-daerah tertentu belum tersebar. Jadi guru pertamanya Syekh Siti Jenar itu Syekh Datuk Kafi. Dari beliau Siti Jenar belajar banyak khususnya untuk dasar-dasar keislaman. Terus setelah dari Syekh Datuk Kafi sempat juga nanti belajar pada Rama-Ramar. Zaman ini sudah tua. Rama-Ramar itu bapak tirinya Raden Patah, aslinya Cina. Rama-Ramar ini muridnya Syekh Ibrahim Samarkondi. Di hari tuanya dia jadi sufi. Ada yang beberapa penelitian menyebutnya ya Arya Damar itu nanti yang menguasai kerajaan di sana Palembang, antara lain namanya adalah Aditya Warman. Pada zamannya nama Cinanya adalah Suhian Liong, naga emas, dan di hari tuanya dia jadi sufi. Dari Arya Damar ini nanti Syekh Siti Jenar belajar tentang Nur Muhammad. Oke, terus semangat cari ilmunya luar biasa Siti Jenar nih. Termasuk dia menjelajah ke agama-agama lain saat itu. Yang terkenal hidup kan Hindu Buddha, warisannya Mojopahit. Dan ajaran-ajarannya nanti sedikit banyak ada pengaruh Hindu Buddhanya. Jadi yang paling terkenal itu Siti Jenar itu belajar kitab warisannya Prabu Kertowijoyo Catur Vipala. Ini kitab Hindu Buddha. Jadi agama khasnya Mojopahit itu kan mix antara Hindu dan Buddha. Orang menyebutnya Siwa Buddha, Siwa, tapi masuk Buddha. Siwa itu kan harusnya Hindu, tapi di Majapahit digabung Siwa Buddha. Nah, itu kitab warisan Mojopahit itu yang paling terkenal itu Catur Vipala, dan 4 ajaran yang nanti berpengaruh pada Syekh Siti Jenar, yaitu 4 laku utama. Ini sufi. Yang pertama nisfra, lenyapnya keinginan. Nirhana, lenyapnya keterikatan dengan yang jasmaniah. Yang ketiga niskala. Niskala itu fana. Fana itu bersatu dengan yang tak terbatas. Dan yang keempat nirasraya. Nirasraya itu fana fil fana, puncaknya kelenyapan. Kalau fana itu egomu hilang, kamu bersatu dengan Tuhan. Tapi kalau fana fil fana itu sudah nggak bisa dibahas, nggak bisa dibahasakan lagi, nggak bisa dijelaskan. Bersatu itu kan masih bisa dijelaskan. Anal hak, akulah kebenaran, masih bisa diucapkan dengan kata-kata fana, tapi masih bisa ngomong, akalnya masih jalan. Tapi fana fil fana itu sudah wallahu alam bisawab, wassalamualaikum, sudah selesai. Kamu sudah nggak bisa ngomong apa-apa. Kalau Nabi Musa sudah pincan, nggak bisa ini apa-apa lagi. Itu fana fil fana. Kalau ajaran Buddha namanya niras raya. Itu jadi ini ajaran ini sangat berpengaruh nanti di Syekh Siti Jenar. Terus dia juga pernah mengembara ke Baghdad karena dia tahu nenek moyangnya ada di sana. Jadi Said yang tak sebut tadi dari Jujarat itu kan kalau ditarik dari silsilahnya keturunan dari Husain bin Ali. Kalau Husain kan berarti masih cucu langsungnya Rasulullah. Maka dia juga ingin kenal sama nenek moyangnya. Maka dia sempat belajar di Baghdad, dan di Baghdad lah dia kenal ajaran-ajaran tasawuf. Dia kenal Al-Halas, dia kenal Ghazali, dia kenal Al-Iri dan kawan-kawan. Cuma dalam sejarahnya yang paling bikin Syekh Siti Jenar terpesona itu adalah karya-karya Abdul Karim Al-Jili. Jadi Abdul Karim Al-Jili ini dia nulis 3 kitab yang bikin Syekh Siti Jenar jatuh cinta, yaitu Al-Haqaiq, yang kedua Al-Manasil Al-Ilahiyah, dan yang ketiga Al-Insan Al-Kamil. Ini kitab yang bisa kamu cari dan kamu download. Syukur-syukur bisa kamu baca, syukur-syukur bisa dijalanin. Apalagi yang Insan Kamil nanti termasuk berpengaruh pada Iqbal dan kawan-kawan. Jadi konsep Insan Kamil dalam tradisi tasawuf itu yang paling terkenal kan memang dari Al-Jili, dan yang kedua dari Ibnu Arabi versi eksistensialisnya, nanti disempurnakan oleh Iqbal dari India. Nah, jadi dengan bekal dari guru-guru awal sampai guru-guru akhir nanti Syekh Siti Jenar menjalani lagunya sendiri sebagai seorang sufi dan melakukan gerakan sosial besar-besaran waktu kembali berdakwah ke Jawa.
yang kemudian dakwahnya ini meresahkan penguasa saat itu. Kan tadi transisi dari Raden Patah dan Sultan Trenggono, jadi Syekh Siti Jenar dan murid-muridnya dianggap mau bikin. Jadi SY Siti Jenar itu kan dulunya ketika berdakwah itu kan muridnya banyak, dan dia bikin komunitas ini nanti yang dikenal komunitas Lemah Abang. Dia buka hutan, buka daerah baru, pengikutnya banyak dan cabangnya di mana-mana. Hampir di seluruh Jawa ada. Itu di catatan saya daerah yang namanya Elam, itu di Tangerang ada, Tangerang Banten, Bekasi ada, Karawang, Indramayu, Cirebon, Brebes, Pekalongan. Kemudian daerah Jawa Tengah sampai timur ada Wonogiri, Magetan, Pasuruan, Banyuwangi, Diangalan, Madura ada, Tanah Merah. Itu yang babat alas itu Syekh Siti Jenar dan kawan-kawan. Itu mengkhawatirkan bagi Sultan Trenggono zaman itu, sehingga dipanggil bolak-balik ke istana, nggak mau. Dan itu nanti jadi cikal bakal yang diidentifikasi oleh Clifford Geertz sebagai masyarakat abangan. Jadi sumber lahirnya yang disebut Islam kejawen, sangkantarannya di situ. Dan ini khawatir luar biasa si Sultan Trenggono ini, apalagi ajarannya agak nekat. Beda sama para wali yang santun, yang kayaknya kiai beneran zaman sekarang itu. Kalau Syekh Siti Jenar iki rodok urakan gayanya. Jadi dia pemikir bebas yang sejati. Jadi kendel, kalau ngomong juga kendel, kalau nafsir juga kendel, kalau dakwah juga berani. Itu yang bikin Sultan gerah dan memanfaatkan majelis wali untuk menyidangkan, dan bahkan nanti ceritanya sampai mengeksekusi. Meskipun ada banyak sekali versi apapun, tapi alur utamanya kelihatan bahwa Syekh Siti Jenar pada zamannya dianggap makar pada negara, khususnya negara Islam saat itu, atau yang anggap dirinya sebagai negara Islam dengan gayanya masing-masing. Oke, jadi itu settingnya seorang Siti Jenar. Saya tidak tahu kalian memahaminya seperti apa selama ini. Biasanya yang tidak dalam membacanya, ya intinya Siti Jenar itu surut, pemberontak, ajarannya sesat, terus dieksekusi oleh para wali yang ajarannya lurus, kan itu. Atau paling tidak mungkin di pemahamanmu selama ini kita tidak nyampe Syekh Siti Jenar itu salah, ajarannya orang khusus kok diajarkan pada orang awam. Ya walau alam besar, tapi alurnya sebenarnya sudah kelihatan ada politik yang bermain di situ. Sama kayak kasusnya Al-Halas atau Sokrates 2 minggu kemarin, termasuk minggu depan rencananya kita ngomong martir juga, cuma biar nggak Islam terus yang dieksekusi. Minggu depan kita cari martir dari agama lain, kita ketemu martir Junah yang perempuan. Selama ini kan laki-laki ada martir perempuan, bahkan eksekusinya jauh lebih tragis karena dikeroyok orang sakota. Namanya dari tradisi Kristen Romawi kuno, namanya Hipatia, filosof perempuan awal. Kita ketemu minggu depan. Oke, hari ini masih Lemah Abang dulu. Oke ya. Dan coba ceklah, jangan-jangan Jakarta itu ada satu tempat namanya Tanah Abang. Ya. Loh, iya. Itu ada kemungkinan juga nyambung sanadnya sampai ke Syekh Siti Jenar. Carilah bekas murid-muridnya di sana. Mengerti? Ada sekarang banyak Cinanya di sana. Jangan-jangan keturunan Arama tadi. Oke, jadi itu setting sosial seorang Siti Jenar. Kita mulai melihat pikirannya, nggak usah terlalu lama di trik-trik politiknya. Ajarannya Syekh Siti Jenar dikenal sebagai ajaran sasahidan, satu akar kata sama syahadat. Jadi kesaksian yang tidak sekedar bersaksi tapi juga sadar akan hakikat dirinya, hakikat Tuhannya, hakikat kehidupan ini, hakikat alam semesta. Cuma syahadatnya agak kontroversial. Jadi ini kayak syahadat versi Al-Halaj.
syahadat versi manunggaling kawula Gusti. Jadi bayangkan itu kalimatnya, yang ngerti Jawa mesti bisa merasakan dahsyatnya kalimat itu. Anekseni ingsun dewi sutune ora ono pangeran namung ingsun, lan nekseni ingsun satune Muhammad iku utusan ingsun. Sejatine kang aran Allahu badasulullahi Rasul Muhammad iku cahyoning ingsun, ya ingsun kang eling tan kena ing lali, ya ingsun kang langgeng ora kena owah gingsir ing kahanan jati. Yang tak ngerti Jawa ada subtitlenya nggak di situ? Ya ingsun kang waskoso ora kasamaran ing sawiji-wiji, ingsun kang amur wabewi seso, kang kuwasa wicaksana ora kekurangan ing pangerti, ingsun kang sampurna padang trawangan ora krasa apa-apa, ora ana keton apa-apa, mung ingsun kang nglimputi ing alam kabeh kalawan kodrati. Syahadatnya sasahidan. Sama sebenarnya penjelasannya, ya agak mirip aja anal al-haknya al-halaj kemarin karena sumber ilmunya mungkin sama. Jadi kalau Syekh Siti Jenar ngomong insun itu nunjuknya bukan insun yang fisik, aku yang ada ini, tapi insunnya itu insunnya Allah. Ngerti? Orang jadi salah paham karena insun di situ ditafsirkan Siti Jenar yang manusia. Padahal kalau pakai filsafatnya hululnya al-halaj kemarin, insunnya itu insunnya Allah. Karena yang berhak bilang aku hanya Allah. Yang akunya pasti ada itu kan cuma Allah. Akuku ini kan gak mesti keada. Akuku itu ada karena adanya akunya Allah. Akuku itu gak sejati. Fisikku ini kan gak ada gunanya kan? Kalau bagi Syekh Siti Jenar, fisik kita ini bangkai mayat. Ketika ditinggalkan Allah, nggak ada orang mau menyentuh kita, katanya Siti Jenar, malah najis. Jadi fisik itu nggak ada. Ini jadi kalau dia bilang aku, bukan aku yang fisik, bukan aku yang rohani. Dan aku yang rohani itu wafakihi min ruhi, bagian dari rohnya Allah. Jadi kalau saya bilang aku, pasti yang dirujuk bukan yang fisik ini. Wong ini cuma asalnya dari tanah, besok kembali ke tanah merah, ya kan? Tapi aku yang rohani, dan akuku yang rohani itu hakikatnya adalah Allah. Kok kamu gak nemu Allah dalam dirimu? Berarti kamu sedang gelap, ya kan? Nur Muhammad gak mencapai dirimu. Biar Nur Muhammad mencapai dirimu, bergeraklah mendekat ke Nur Muhammad. Nur Muhammad tuh makhluk paling dekat sama Allah karena dia limpahan pertama. Biar dirimu terang. Kalau kamu terang, kamu bisa tahu Allah yang ada dalam dirimu. Nah, itu filosofi dari Syekh Siti Jenar. Mirip sama Al-Khalaq, mirip sama Abu Yazid Bustami, mirip sama Ibnu Arabi. Maka saya bilang dia bukan orang yang pertama yang ngomong semacam ini. Bahkan para wali yang lain pun insya Allah ngerti ajaran ini. Cuma mungkin karena pertimbangan masyarakat muslim yang belum dewasa, yang hampir semua masih mu'alaf, Yo kayak Nabi Muhammad awal kan Islam ketika didakwakan ke masyarakat Arab kan Islam yang sangat material. Lakukan ini pahalanya sekian, lakukan itu kan sebenarnya untuk mancing orang biar mau. Setelah mau biar dia merasa, setelah dia merasa harusnya sudah tidak terikat lagi pada yang fisik. Nah itu maunya Syekh Siti Jenar dan kawan-kawan. Cuma para wali pertimbangannya mungkin dakwah. Oke, sehingga Syekh Siti Jenar dengan dukungan politik akhirnya harus dieksekusi, merusak imannya masyarakat yang masih belum cerdas, sama kayak Sokrates kemarin, sama kayak Al-Hajj. Oke. Jadi sahadatnya namanya sahadat soha indah ini bagi muslim yang syariat kaku ini murtad luar biasa. Ya kan, ini kafir mughulat. Ini sudah nggak bisa lagi ditolerir, masa nganggap dirinya Tuhan. Ya karena padahal kamu nggak sadar, jangankan yang ini ya. Ketika kamu merasa benar, ketika kamu merasa besar, ketika kamu merasa sombong, itu sebenarnya juga kamu sedang nganggap dirimu kayak Tuhan. Karena yang berhak sombong, berhak merasa selalu benar itu hanya Allah. Kamu nggak punya hak. Kamu nggak ada apa-apanya. Pengetahuanmu tentang kebenaran itu karena diizinkan oleh Allah, dicahayai oleh pengetahuannya Allah. Al ilmu nurun. Maka nggak boleh kamu sombong sedikit pun.
ketika kamu sombong, kamu sedang mempertuhankan dirimu sendiri. Nggak usah bilang ana al-haq sebenarnya. Ketika kamu merasa dirimu yang paling benar, itu kayak al-halaj yang bilang ana al-haq, akulah kebenaran. Tapi al-hajjaj ketika bilang ana al-haq, orientasi egonya hilang, anaknya Allah. Tapi kamu yang bilang ana al-haq, itu anaknya itu dirimu sendiri, egomu yang kamu tunjuk. Dan yang kayak gitu kayak minggu lalu kan di Ajat Madoni, wanmu yang kayak gitu tuh milik Fir'aun. Fir'aun kan juga ngaku Tuhan, dan iblis kan juga ngaku anak. Anaknya iblis dan anaknya Fir'aun itu anak yang egois dirinya sendiri. Itu kan debatnya Al-Halat sama iblis minggu lalu. Tapi anaknya Al-Halat dan kawan-kawan bukan anak, ini udah hilang, udah gak ada lagi. Jadi maka hati-hati kamu yang tiap hari mengkafirkan orang kayak gini. Jangan-jangan kamu sendiri yang sebenarnya diam-diam bilang anak al-haq. Kamu sendiri yang sebenarnya merasa akulah yang paling benar, maka yang lain kafir, murtad, sesat. Oke, maka hati-hati ya. Jadi itu syahadat syuhaidan. Terus ini kalimat saya potong ketika Al-Syekh Siti Jenar debat sama para wali. Jadi ada banyak sekali argumen, ada banyak sekali tuduhan. Sejana nggak telaten, terlalu banyak variasi tafsir. Terus dia mengkasih kata, marilah kita bicara yang terus terang. Ini tak terjemah bahasa Indonesia ya. Kalau bahasa Jawa kayak tadi kamu pening. Ingsun ilah, ingsun itu ingsun ilah, akulah Allah. Akulah yang disebut Prabu Satomato. Tidak ada lain yang bernama Allah. Saya menyampaikan ilmu tertinggi yang membahas ketunggalan. Ini bukan badan. Jadi aku itu yang tak maksud, bukan badan ini. Selamanya bukan, karena badan itu nggak ada. Yang kita bicarakan ialah ilmu sejati dan untuk semua orang. Kita membuka tabir. Jadi ini setelah diskusi panjang dengan para wali, dia jengkel. Ya wes, yang bilang insun Allah, ya wes, akulah Allah, tapi aku bukan badan ini. Jadi yang sejati yang Allah itu bukan badan ini wadah fisik. Jadi katanya Siti Jenar, ilmu ini nanti yang tak ungkap ke masyarakat, buka tabir. Jadi para wali ditantang, yang kayak gini salah enggak? Maksudnya gitu kan, isinya yang diajarkan salah enggak? Itu kan mungkin maunya si Jenar. Lah kalau yang tak ajarkan benar, ngapain semua marah? Kecuali aku ngajarin yang salah. Kalau hanya salah, misalnya mereka itu orang awam, gak nyampe, sombong sekali kita. Kamu merasa lebih tinggi. Padahal yang diajarkan Siti Jenar pada santri-santri pengajiannya, manusia itu egaliter. Siti Jenar yang berani pakai kalimat ingsun untuk diri sendiri zaman itu luar biasa. Zaman itu orang bilang insun itu kan taraja. Orang biasa itu bolehnya bukan pakai insun kayak pakai kawula. Kalau Jawa sekarang jadi kulok, ya kan? Yang berhak pakai kata insun itu raja. Jadi insun, pukulun dan seterusnya. Dan Siti Jenar peduli amat dengan semua itu. Bagi dia setiap manusia sejajar, egaliter. Preeklah dengan insun yang hanya untuk raja itu. Kalau kamu mau bilang insun, bilang aja insun. Aku nggak harus kawula. Kalau kawula itu kan hamba. Nggak ada raja dan hamba di dunia ini. Kita sejajar. Di atas kita hanya Allah. Itu yang diajarkan di luar Mahabam. Dan ini kan yang bikin telinganya raja panas. Masa gitu? Kemarin kata-kata milikku sekarang mau dipakai semua orang. Jadi rebutan kata, ya kan? Kemarin kan juga ada rebutan kata-kata Allah itu kan di Malaysia, yang oleh pengadilan diputuskan kata Allah itu hak miliknya orang Islam. Yang Kristen jangan berani-berani pakai kata Allah. Kan itu keputusannya. Di Singapura supaya kok persin di era ini simbol-simbol arogansi, simbol-simbol perbudakan, simbol-simbol hierarki manusia dan pendinasan manusia atas manusia. Dia mengkritik feudalisme zaman itu. Oke, lah kok para wali mau saja disuruh bersidang? Ya laki-laki urusan politik. Wali juga mereka juga punya strategi dakwahnya masing-masing nanti. Saya Jenar dianggap ini merusak proyek kita nih, kan itu. Kita sudah punya proyek bagus-bagus, jadi sekarang dicegati dengan subsaidan terus. Jadi kalau kemarin saya Siti Jenar ana al-haq, maka hewi al-hajj. Ana al-haq kan Siti Jenar, kalimat yang terkenal adalah yo agui ki Allah. Argumennya apa? Yo persis kayak al-hajj kemarin. Jadi aku itu yang punya aku itu hanya Allah, bukan diri manusia. Aku yang ditunjuk, tapi Allah yang ada dalam diriku. Kalau ada yang bantah, loh Allah kok ada dalam dirinya manusia, terus kamu lah, terus Allah harusnya ada di mana? Kita kan yakin bahwa Allah itu muhit. Muhit itu ada di mana-mana. Dia meliputi segala sesuatu. Dunia ini ada di dalam Allah. Maka kalau orang bilang Allah dalam diriku,
bukan sesuatu yang gak masuk akal. Bahkan banyak sekali ayat yang mengisyaratkan ke sana. Ya termasuk tadi wa inur waridin. Allah itu tuh lebih dekat daripada urat nadi yang dilahir ini, berarti Allah lebih dekat padamu dibandingkan Nyawamu sendiri sama nyawa kamu bisa putus, tapi sama Allah nggak bisa kan? Kalau orang mati nyawanya putus, ada yang gitu, tapi sama Allah nggak bisa, karena Allah lebih dekat denganmu. Cuma kita nggak sadar. Kita itu merasa sosok pribadi yang mandiri, kita di sini dan Allah di sana. Kan kita mikirnya gitu. Makanya kalau berdoa terus kamu nangak luar biasa gini kan, sambil ya Allah minta ke atas, ya ndak tahu sih, asal lebih khusyuk dibandingkan yang nggak sambil doa, nggak konsentrasi, kadang tangannya gini-gini on and off nih, padahal doa itu minta. Kamu minta tapi nggak serius, wih gitu. Ya nanti jangan-jangan malaikatnya tersinggung, minta apa tuh kamu itu, minta kok sambil doanya hafalan lagi. Karena ada kamu tiap hari doamu kan hafalan. Jadi malaikat mesti walah les tahu podo ya kan, hafalan ora jelas, nggak ada penghayatan. Iya kayak nanti diketahui itu sama jin-jin di belakang, nanti ada jinisan. Jadi ya iki Allah. Dan memang hadis qudsi yang bilang di situ, anakan zun makhfiyun fakhlaqtul khalqa falakun li urifu. Jadi aku itu khazanah tersembunyi. Sebelum ada makhluk satu pun ya Allah nggak dikenal. Makanya Allah sengaja melakukan sesuatu, menciptakan sesuatu biar dia dikenal dan dikasih bekal. Jadi penciptaannya itu tidak kok kayak sulap ting, tapi pelimbahan dari dirinya Allah. Jadi anahun, kayak kamu bercermin. Kalau kamu pengen ngerti wajahmu kayak apa, kan bercerminlah. Dari cermin itu kamu ngetuh dirimu. Nah kayak tak bilang kemarin, wahdatul wujud itu bukan kok ada wujud sama wujud terus bersatu, enggak. Ada wujud yang sejati, yang lain itu hanya cerminan dari wujud yang sejati itu. Kalau semua ruangan di masjid ini dari kaca, kamu ada di tengah-tengah, wujud yang sejati kan kamu. Yang ada di tengah-tengah masjid itu gambar yang mantul di semua kaca, itulah makhluk semuanya, referensi Allah. Semuanya perwujudan dari Allah. Meskipun mungkin gak lengkap, yang sebelah sana gambar punggungnya, yang sebelah sana gambar wajahnya, sebelah kiri gambar pundaknya, sebelah kanan juga gambar pundaknya, dan yang gambarnya agak sempurna, mirip sekali sama Allah itu manusia. Bukan gambar fisik loh ya, tapi gambar rohaninya. Nah itulah maka iyo ingsun iki Allah, katanya saya Siti Jenar ini termasuk iyo Allah. Ya nanti kamu ulang 10 menit ke belakang di rekamannya biar kamu paham. Oke, kita lanjutin lagi. Manuk, dari situ lahirlah konsep namanya manunggaling kawulo Gusti. Jadi antara pemerintah dengan yang diperintah, antara majikan dengan buruhnya itu harus menunggal, termasuk manusia dengan Tuhannya. Kata-kata ini nasihatnya pada Sunan Bayat dari Siti Jenar. Kawula Gusti itu sudah ada dalam diriku siang dan malam, tidak dapat memisahkan diriku dari mereka. Tetapi hanya saat ini nama Kawula Gusti itu berlaku, yakni selama saya mati. Diingat-ingat ya, di serat-serat di babat kalau ketemu kalimatnya SY Siti Jenar, kalau dia ngomong saya mati itu sebenarnya kebalikannya. Karena alam hidup ini bagi Siti Jenar alam kematian. Alam kematian besok itu justru yang hidup sebenarnya. Jadi saat ini nama Kawula Gusti itu berlaku, yakni selama saya mati. Jadi saat kita hidup di dunia ini masihlah kita mau boleh ngomong menunggal antara Kawula dan Gusti. Tapi nanti setelah mati ndak ada lagi dikotomi Kawula dan Gusti. Kita masih Kawula kan, karena kita masih terjebak oleh tanah merah ini. Kita masih terjebak oleh fikih. Begitu besok kita terbebas dari kungkungan fisik, ya hidup kita yang sejati. Dan itu ndak ada lagi dikotomi Kawula dan Gusti, karena kita sudah ilahi rojiun, kembali pada yang sejati, kembali pada Allah. Nggak ada lagi keterpisahan kecuali nafas yang tidak mutmainah itu, yang nggak bisa langsung ilahi rojiun, harus diperbaiki lagi. Oke, terus nanti kalau saya sudah hidup lagi, Gusti dan Kawula lenyap, yang tinggal hanya hidupku, ketentraman langgung dalam ada sendiri. Jadi sekarang filsafat hulul itihad menunggaling Kawula Gusti itu laku, tapi besok ndak ada gunanya. Wong sudah jadi satu. Sekarang masih bilang ana al-haq, yo insun Gusti Allah itu sebenarnya masih, saya bilang tadi, masih rasanya ada jarak, masih fana, belum fana fil fana. Tapi besok
di kehidupan yang sejati, ya lenyap yang sejati. Kalau bahasa Buddha namanya nirwana. Oke. Hei Pangeran Bayat, bila kau belum menyadari kebenaran kata-kataku, maka dengan tepat dapat dikatakan bahwa kau masih terbenam dalam masa kematian. Di sini memang banyak hiburan aneka warna. Lebih banyak lagi hal-hal yang menimbulkan hawa nafsu. Tetapi kau tidak melihat bahwa itu hanya akibat panca indera. Itu hanya impian yang sama sekali tidak mengandung kebenaran dan sebentar lagi akan lenyap. Gila orang yang terikat padanya. Tidak seperti Syekh Siti Jenar. Saya tidak merasa tertarik, tak sudi tersesat dalam kerajaan kematian. Satu-satunya yang kuusahakan ialah kembali kepada kehidupan. Jadi ini ya makamnya memang sudah tinggi, nggak usah diukur sama kalian. Masih panjang jalan ya. Ya syukur-syukur sedikit-sedikit meskipun masih belum bisa merasakan untuk bisa semakam sama Al-Hallaj atau semakam sama Syekh Siti Jenar. Ya sitik-sitik lah melangkah mendekat ke sana. Karena memang hidup kita kan harus dari innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tadi kita harus kembali ke Allah. Jadi saya selalu bilang di banyak kesempatan, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita ucapkan, ilmu apapun yang kita dapatkan, harusnya bisa satu langkah atau setengah langkah atau seperempat langkah semakin dekat pada Allah. Jadi nggak boleh ada yang bikin kita malah semakin jauh. Apa-apa yang diingat Allah. Mau minum pun harus bismillah dulu, ingat Allah. Jadi biarkan teh ini membawa kita sedikit lebih dekat pada Allah. Kan harus gitu, apapun harus begitu. Karena jalur kita itu ilaihi, kepada Allah. Kalau ada apapun kok malah bikin kamu semakin jauh sama Allah, berarti kamu salah jalan, kamu tersesat. Karena hidup kita kembali ke sana. Kalau kamu semakin menjauh berarti kamu sedang salah jalan. Cepet-cepet balik kan gitu. Jadi kiblatnya kepada Allah. Sampai akhirnya syukur-syukur kamu bisa lari cepet kayak para wali. Dan sebelum kamu meninggalkan dunia ini bisa bersatu, bisa akrab. Level kita kan akrab aja ya. Bisa deket mukharabah kalau bahasanya para sufi sama Allah. Oke, jadi itu namanya manunggal. Hidup kita prosesnya ke sana. Jangan ada yang sampai lupa. Jadi dunia ini persinggahan sementara, atau sebenarnya bukan persinggahan. Jadi ini ya jalan kita. Kalau persinggahan itu kan kamu berhenti sebentar, nggak usah berjalan aja terus. Kalau butuh makan ya beli di perjalanan. Kalau butuh minum beli di perjalanan, nggak usah mampir lagi. Umur kita gak manjang kan. Kalau orang Jawa urip tuh mampir ngombe. Sudahlah nggak usah pakai mampir sekarang. Di kereta juga bisa beli minuman, di pesawat juga beli minuman, nggak pakai mampir untuk ngombe. Jadi sambil jalan, bahkan minum itu juga rangkaian perjalanan kita. Oke, itu ajarannya para sufi. Terus satu hal yang khas dari Syekh Siti Jenar ini, dia punya banyak strategi sendiri untuk membangkitkan kesadaran religius orang Jawa. Jadi Syekh Siti Jenar itu di banyak serat nanti punya banyak sekali jenis syahadat. Kalau kamu kan syahadatnya cuma satu, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu pun cuma kamu ucapan, nggak pernah di hati. Itu kan cuma di bibir kan, nggak pernah jadi yang syahadat mulutmu, rohmu belum syahadat, hidupmu belum syahadat. Di catatan saya itu ada namanya syahadat sekarat, ada syahadat paleburan, ada syahadat sejati, ada syahadat sekarat wiwitaning pati, ada syahadat sekarat hati, ada syahadat Nur Muhammad, ada syahadat panetap panatagomo, ada syahadat pecating nyawa, dan seterusnya. Dan itu nanti isinya beda-beda. Saya nggak sempet kalau tak tahu satu-satu di sini kamu nanti malah bingung. Syahadatnya tetap itu aja, tapi dengan gayanya Syekh Siti Jenar. Jadi menurut Syekh Siti Jenar, syahadat itu adalah kondisi ruh, bukan sekedar ucapan lisan. Jadi bukan hanya lisan, rohnya ikut, yang lahir dari akalnya ikut, dan hatinya ikut, dan gak harus bahasa Arab. Hampir semua syahadatnya campuran susunannya Arab dan Jawa, biar murid-muridnya ngerti. Jadi syahadatnya, ruhmu itu, hidupmu itu harus melambangkan syahadat. Berarti Allah nomor satu, Rasul panutanmu yang utama. Jadi
tunjukkanlah bahwa kamu sehari-hari itu percaya Allah itu ada. Kalau kamu galau, sumpek, stres, itu menunjukkan kamu tidak terlalu percaya bahwa Allah itu ada. Kalau kamu nakal, sakarepmu dewe, itu juga kamu tidak percaya, Mbak Sia. Jadi syahadat itu ada dalam kondisimu yang percaya 100% bahwa Allah itu ada dan main dalam hidupmu. Selama ini mungkin kamu hanya yakin kalau Allah itu ada, tapi bahwa Allah bermain dalam hidupmu itu biasanya agak timbul dan tenggelam. Kalau pas lagi sumpek itu baru kamu ya Allah sedikit. Tapi kalau lagi seneng enggak, kalau lagi biasa-biasa enggak. Jadi arti kesadaranmu timbul tenggelam, kamu belum bersyahadat. Karena ada ceritanya muridnya Sunan Kalijogo, aslinya muridnya Sunan Bonang terus nyeprong tadi muridnya Sunan Kalijogo, namanya Syekh Jangkung, yang begitu diuji syahadat. Jadi satu ketika Sunan Bonang nguji santri-santrinya untuk syahadat, yang lain fase-fase semua syahadatnya. Syekh Jangkung ini, ayo giliranmu Jang. Syekh Jangkung syahadat, dia nggak baca syahadat tapi terus keluar naik pohon yang paling tinggi terus menjatuhkan diri ke bawah dan selamat loh ya kan. Jadi itu sebenarnya dia pengen menunjukkan pada gurunya, saya yakin 100% Allah itu ada. Kalau belum waktunya mati ya ndak mati, kalau mati ya memang sudah waktunya. Ayo kamu berani nggak kayak gitu, ini kan di depan itu ada pohon besar itu, saya percaya Allah itu ada. Kalau belum waktunya ya ndak, kalau sudah waktunya mau menghindar kayak apapun ya ndak akan menghindar. Kenapa kamu ndak berani sekarang? Karena memang belum waktunya Pak, kan gitu. Oke, jadi itu namanya syahadat ruh. Jadi ruhmu yang syahadat, maka hidupmu coraknya syahadat tadi. Ada masalah apapun, ndak usah galau, Allah masih ada. Kalau kamu sedang bahagia karena apapun juga, ndak usah berlebihan. Kamu dapat pujian banyak orang juga nggak usah gaya. Yang layak dipuji Allah. Kamu bisa sebagus itu sehingga dipuji orang itu kan karena izinnya Allah. Kamu dipinjemi beberapa kualitas bagus oleh Allah, maka jangan bosan-bosan bilang Alhamdulillah. Semua yang kamu nikmati sekarang itu emangnya hasil karyamu. Kalau kamu pinter, pikiranmu kan sebenarnya dapat pancaran nur dari Allah. Kalau kamu cakep, itu dulu yang merancang dirimu kan juga Allah. Ayah ibumu gak merancang tiba-tiba kamu lahir jadi cakep. Kalau kamu merasa jelek, itu kamu mikirnya kurang panjang, pasti cakep apa ndak ada orang jelek. Kan nggak ada. Cakep dan jelek itu kan urusan standar, bukan urusan hakikat. Jadi kalau standar itu kan bisa tiap orang punya standar beda-beda. Yang kamu anggap jelek ya so pengerti bagi yang lain sangat jelek. Oke, kayaknya yang lain bagus ya oke iya. Dan lagian itu kan kalau fisik kan katanya Susi Tijar, fisik itu apa? Itu cuman bangkai, itu cuman mayat. Hakikatnya fisik memang bangkai, ketika dia ditinggal roh yuk kembali ke asalnya, bangkai. Jangankan nunggu sehari, 1 jam aja, secakep apapun orang, kalau rohnya sudah pergi siapa berani mendekat, iya kan? Secakep paling cakep innalillahi pengumuman misalnya, semalam aja kamu temani, terserah di kamar hotel paling mahal kayak gimana kalau mau. Itu menunjukkan bahwa hakikatnya fisik itu bangkai kayak katanya Syekh Siti Jenar. Jadi syahadat hidupmu harus bersyahadat, bahasa lainnya bertauhid. Allah harus nomor 1 dalam hidupmu. Nanti hidupmu akan tenang. Kalau yang syahadat cuman mulutmu yo nggak ada gunanya. Sama kan dengan yang sholat cuman tubuhmu, yang puasa cuma perutmu, yang zakat cuman dompetmu, dan yang haji cuman fisikmu. Nggak ada nilainya. Orang nggak Islam juga bisa kayak gitu. Oke. Terus sholat ini juga dikritik habis-habisan oleh Syekh Siti Jenar. Sholat kita selama ini sholat fisik, Mas Yan. Nanti Syekh Siti Jenar punya 2 konsep sholat. Yang pertama sholat tarik, yang kedua sholat daim. Jadi sholat tarik itu ya sholat kita sehari-hari, sholat 5 waktu itu. Jadi sholat yang kita lakukan sesuai syariat itu namanya sholat tarik. Iya harus kita lakukan sesuai makom kita. Cuman ini sholat yang beneran, tujuannya sholat itu ya melepaskan kita dari dunia kematian, dunia fisik, dunia jasmania. Makanya di Al-Quran kan ada sholat itu kan tanha anil fahsya wal munkar. Segala yang kotor dan keji, termasuk dunia fisik itu akan mencegah kita karena sholat. Jadi sholat tarekat itu bukan sholat olahraga yang kita lakukan tiap hari itu, tapi sholat yang hakikatnya. Karena kalau sholat kita semacam ini, kita akan terbebas dari alam kematian, alam duniawi. Kalau kita udah bebas dari alam duniawi ini, kita nggak terikat lagi oleh dunia, kita akan masuk ke level sholat yang lebih atas, yaitu sholat daim. Sholat daim itu batin kita selalu dalam posisi dan kondisi sholat, kapanpun dan dimanapun. Jadi
Iya, fisiknya sholat, syariatnya memang ada, tapi intinya sholat kan tidak sholat untuk sholat. Nah, kalau sholat kita bagus, kita akan masuk jenjang sholat lebih tinggi. Jadi kita akan tanha anil fahsya wal mungkar. Terus karena sholat kita sholat daim, bukan sholat di masjid jamaah terus kelompok pulang kembali ke asal kita. Sering gitu biasanya, jamaah sih jamaah, tapi yo keluar dari masjid aslinya kelihatan sandal hilang, ya kan gitu. Sholat sih rajin, tapi korupsi juga rajin. Gak apa-apa, dosa kecil nanti rontok sendirian gitu. Kamu pacaran jalan, terus kemudian maksiat jalan, dosa kecil nanti dengan sholat rakaat muka surat. Gak mungkin. Sholatmu naik level kalau kayak gini. Dan ada yang salah. Jadi makanya Al-Quran itu gak nyuruh kamu melakukan sholat kan, tapi menegakkan sholat. Menegakkan sholat itu berarti apa? Hidupmu harus tegak dengan dan karena sholat. Ini yang agak berat sebenarnya. Selama ini kita masih menjalankan sholat. Itu yang bikin Siti Jenar ketawa. Diketawain bareng-bareng sama murid-muridnya. Kalau bisa kita naik sampai level sholat daim. Sholat daim itu batin kita selalu dalam posisi sujud, dalam posisi sholat. Sholat kan kita merasa berhadapan sama Allah. Dalam sholat daim berarti batin kita selalu ada Allah di situ yang kita sujudi dalam kondisi apapun. Nah ini yang gak berat, gak gampang. Kamu ngaji, kamu sebenarnya dukuk, tapi batinmu selalu sujud pada Allah. Allah selalu ada di hadapanmu. Pikiranmu selalu tunduk padanya. Itu sholat daim. Ini yang agak berat. Ini ajaran ini kadang-kadang disalahpahami. Ada juga beberapa muridnya Siti Jenar yang masih awam, terus menafsirkannya berarti sholat syariat itu gak penting, yang penting sholat daim. Itu nanti ada beberapa di ajaran Islam kejawen. Jadi yang penting batinnya. Akhirnya maunya sholat daim aja yang syariatnya. Nah itu mungkin salah satu yang diprihatinkan para wali, karena memang orang belum makomnya untuk diajari yang gini-gini. Kalian aja kan juga nguatirin, mesti ngerti ini sholatmu masih bolong-bolong, ngerti sholat takim, yang penting kan batinnya. Ngapain sholat utuh 5 waktu ya, yang bahayanya di situ. Kalau dari ngaji rasti. Ini kesimpulanmu begitu, berarti ngaji ini melakukan kesalahan yang sama dengan Syekh Siti Jenar beberapa waktu yang lalu. Nangkapnya kamu harus lebih cerdas dari yang awam berarti ya. Apa fisikmu, syariatmu, jadikan kendaraan untuk menuju batin. Orang nak bisa ujuk-ujuk masuk ke batin, harus ada manifestasi fisiknya. Nggak bisa kamu hanya jatuh cinta saja. Kamu juga harus bilang I love you, antar jemput apel kan. Harus gitu juga kalau cuma batinnya saja. Buat apa? Tenang aja, yang penting hatiku selalu ingat padamu. Tapi disuruh jemput gak mau, di WA gak pernah bales, disuruh ngeraktir alasan terus, gak WWP namanya ya kan. Gak ada gunanya. Jadi batin ya butuh lahir. Medianya ya kan sama, gak ada nilainya. Rajin antar jemput, sering ngeraktir WA tiap hari, tapi gak ada cinta sama sekali. Itu lebih tragis lagi ya kan. Sudah antar jemputnya bari, terus kita teman aja ya wis, nasibmu itu. Oke, nah positioningnya sholat baim dan ajaran-ajaran sufi kan di situ. Orang terus yang nangkep jadinya salah paham. Syariatnya ditinggal, yang penting eleng hati nih, selesai. Itu problem Oke, itu potongan dari seratnya Siti Jenar. Pada waktu saya sholat, budi saya mencuri. Pada waktu saya zikir, budi saya melepaskan hati. Zikirnya hanya di mulut, la ilaha illallah 100 kali, tapi hidupnya sama sekali enggak la ilaha illallah. Sangat banyak yang kamu pertuhankan selain Allah. Itu berarti apa? Budimu melepaskan hati, menaruh hati pada seseorang. Kadang-kadang menginginkan keduniaan yang banyak, ingin kaya, terus kamu banyak-banyak baca surat Al-Kahfi, baca surat Al-Mulk. Tujuannya apa? Biar kaya. Itu yang maneman. Itu loh, dengan kahfimu sebenarnya targetnya sangat duniawi. Itu yang diprihatinkan oleh Siti Jenar. Capek-capek sholat akhirnya cuma berdoa, ya Allah jodoh saya dekatkanlah eman-eman. Kalau cuma minta itu, Allah bisa ngasih jauh lebih dahsyat dan lebih besar daripada itu. Itu yang dinasihatkan oleh Siti Jenar. Oke, kita ndak ngerti dari mana dan akan kemana.
Makanya kita melenceng-melenceng. Jalurnya harusnya tetap ilahi. Cuma Allah sudah ngasih banyak sekali kendaraan. Kalau kamu pengen ketemu aku, pakai sholat. Pengen hartamu bersih, bisa deket sama aku, pakai zakat. Cuma kendaraan-kendaraan ini tidak kita pakai untuk jalan menuju Allah, tapi jalan menuju dunia. Itu yang diperantingkan oleh Seseti Jenar. Gimana agama kok jadi alat untuk dunia? Problemnya di situ. Sama juga puasa, zakat, haji, itu ada kalimatnya panjang nih. Syahadat, sholat, dan puasa itu sesuatu yang tidak diinginkan, jadi tidak perlu. Adapun zakat dan naik haji ke Mekah, itu semua omong kosong, palsu kabeh. Itu seluruhnya kedurjanaan budi, penipuan terhadap sesama manusia. Orang-orang dungu yang menuruti aulia karena diberi harapan surga di kelak kemudian hari, itu sesungguhnya keduanya orang yang tidak tahu, baik aulianya maupun orang-orangnya. Lain dengan saya Sesi Jenar, tidak pernah saya menuruti perintah budi, maksudnya perintah akal, bersujud-sujud di masjid mengenakan jubah. Pahalanya besok saja, bila dai sudah menjadi tebal kepala berbelulang. Sesungguhnya ini tidak masuk akal. Di dunia ini semua manusia sama. Mereka semua mengalami suka duka, sakit, dan duka nestapa tiada beda satu dengan yang lain. Oleh karena itu Seseti Jenar hanya setia pada satu hal saja, yaitu Gusti Zat Maulana. Jadi bagi Seseti Jenar, semua ibadah yang tidak demi Zat Maulana itu palsu. Ketertipuan budi bahasanya dia, kedurjanaan budi, akal yang durjana, akal yang jahat menyelewengkanmu dari yang hakiki. Jadi kamu setia, kamu mengabdi pada yang selain Allah, termasuk surga. Surga itu tipuan katanya Seseti Jenar. Itu permen untuk anak kecil, ya kan? Kayak adik salat yuk, nanti tak kasih permen. Nah, itu surga. Jadi jangan berhenti di situ kita itu. Yang saya bilang tadi, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allah bukan jannah. Jadi surga neraka itu bukan itu. Kalau ada aulia meyakini itu, katanya Seseti Jenar, baik aulianya maupun umatnya itu sama-sama tidak tahu. Ya tak tulis tidak tahu karena kalau pakai bahasa Jawa yang itu kasar ya, bahasa Jawanya enggak ngerti itu kan bodoh. Kalau bodoh kan pena. Mungkin goblok lebih halus. Jadi Seseti Jenar mengkritik itu, jangan suka dengan yang kepalsuan deh. Emangnya Allah butuh sholatmu, butuh zakatmu, butuh hajimu? Kan enggak. Kamu yang butuh. Butuhnya untuk apa? Untuk mendekat ke Allah, menemukan kesejatian. Karena kesejatian hidup kita itu ganti Allah. Begitu ketemu Allah, semua yang lain tidak penting lagi, termasuk dirimu sendiri. Maka kalau ada yang tanya kamu di mana, nak, nggak ada, yang ada hanya Allah. Makanya kan ada cerita waktu Sultan Trenggono ngirim utusan ke Pengging. Pengging itu tempatnya, pusatnya kajiannya Seseti Jenar dengan muridnya. Dipanggil wali dan sultan, jawabnya Siti Jenar, gak ada, yang ada Allah. Besoknya lagi panggil para wali, datang lagi utusannya, Syekh Allah dipanggil wali, para wali. Jawabnya Siti Jenar, Allah gak ada, yang ada Siti Jenar. Wali-wali stres, pokoknya Siti Jenar susah. Akhirnya yowes lah, dipanggil semua, Allah dan Siti Jenar dipanggil. Ngadep wali, akhirnya menghadap di Pengging. Kalau lumayan, Pengging itu kan di sekarang daerah sekitar Moyolali situ, saya lupa daerah-daerah Banyudono situ, kecamatan situ Pengging. Yang ada di situ muridnya Syekh Jenar, Ki Ageng Pengging kedua, Ki Ageng Pengging Anom. Kalau Pengging sepuh itu putranya Brawijaya Pamingkas, ingat lagi Pangeran Ningrat dikenal sebagai Ki Ageng Pengging sepuh. Yang waktu perang antara Mbak dan Mojopahit dia tewas oleh Sunan Ngundung. Tadi Sunan Ngundung putranya Syekh Ali Murtad. Dan dia punya anak 3, Kebu Kenongo yang nomor 3, yang nomor 2 Kebigoro, yang nomor 1 perempuan, yang ke Gondang ini nanti yang jadi Ki Ageng Pengging Anom. Kakaknya Kebu Kenongo kira ini yang momong anak Joko Tinggir Mas Karpet dan
Kebogenongo pengin anom ini kan nanti yang punya anak Mas Grepit Joko Tinggir dalam sejarahnya, dan beliau juga nanti tewas mirip kayak gurunya. Jadi karena tidak mau dipanggil menghadap ke Demak. Terus itu sejarah sebenarnya. Yang selanjutnya, kehidupan bagi sejenar. Hidup ini hakikatnya mati, seperti saya bilang tadi. Jadi dibalik, jadi hidup inilah kematian, dan justru setelah kita mati itulah hidup yang sejati. Jadi maka manusia itu bangkai yang berjalan. Gak usah terlalu kamu berarti urusan hidup dunia ini. Wong ini urusan mati kok. Gak penting, kamu gak harus galau hanya karena dunia gak punya uang. Biasa, gak punya pacar apa lagi, gak bus galau. Jadi ini dunia kematian, bukan dunia cahaya, bukan dunia kehidupan. Justru ini penjara bagi kita. Ruh kita terpenjara dalam fisik, sehingga terpaksa harus melayani yang jasmania dulu sebelum ketemu dengan kesejatian. Maka siapapun manusia yang membanggakan keduniaannya di level apapun, maka dia bodoh. Ini dunia gelap, dunia kematian. Dunia ini menggodamu, jangan sampai kamu tergoda. Jadi kehidupan sejati adanya besok setelah kita mati. Ini juga yang kadang-kadang oleh para santrinya Siti Jenar dipahami secara berbeda. Terus mereka akhirnya apa? Merindukan kematian. Nggak apa-apa sih kalau sekedar pingin segera mati. Beberapa ceritanya loh ya, saya enggak tahu pasnya. Beberapa akhirnya apa? Ada yang begal, ngerampok, biar ditangkap orang, dipukuli orang banyak, terus mati. Alhamdulillah, lepas dari dunia abot. Cara memahaminya ya, karena orang awam kan sok-sok gitu. Tenang aja, berarti dunia ini kan enggak penting, kematian. Ayo kita sak karpe dewe, enggak apa-apa mati. Alhamdulillah kita ketemu kesejatian. Jadi orang memahaminya jadi salah. Padahal maunya kan pasti bukan ke situ. Maunya itu karena hidup ini kematian, maka kamu jangan jatuh cinta dengan hidup sekarang dan di sini. Siap-siaplah yang serius untuk hidupmu yang sejati besok. Jadi cari bekal sebanyak-banyaknya untuk hidup yang beneran. Ini kamu belum hidup sebenarnya. Kamu nggak sadar aja. Itu sama kayak Luzali yang di salah satu kitabnya tiba-tiba bilang, akal itu nggak mesti loh ya. Jangan-jangan yang sekarang kamu anggap hidup tiba-tiba bukan. Buktinya apa? Mimpi. Waktu kamu mimpi itu kan seolah-olah beneran. Pagi-pagi bangun, alah cuma mimpi. Kemarin itu susahnya jongkir walik, gegeran tawuran cuma mimpi. Alah kok seserius itu kita. Nah itu kan Ghazali nyindirnya begitu. Jadi ya makanya hidup ini kematian katanya Siti Jenar. Jangan dianggap terlalu serius. Apapun yang terjadi, baik kenikmatan atau kesedihan, ya itu harusnya surga dan neraka. Tapi saya enggak tahu, mungkin Indonesia ke error jadi neraka dan neraka. Mungkin ada hal yang tidak terlihat. Jadi kalau ada yang mendakwahkan, memamerkan surga dan mengancamkan neraka, katanya Siti Jenar, neraka dan surga itu ya sekarang di dunia ini. Ketika kamu senang mendapat banyak nikmat, hidupmu tentram, nyaman, itulah surga. Kalau hidupnya kacau, uang nggak punya, hidup sengsara, kebutuhan nggak tercukupi, pacar nggak dapat, itulah neraka. Jadi nggak usah pusing-pusing nunggu besok lah kalau masuk surga. Surgamu itu bisa ketemu. Sekarang nerakamu juga bisa ketemu sekarang. Kuncinya apa? Batinmu. Nggak ada hubungannya sama fisik. Ada loh yang nggak punya apa-apa, apalagi mikir pacar, buat makan aja dia nggak udah, tapi batinnya tenang. Itulah surga. Tapi ada pacar newes, ayo duitnya oke, kebutuhan semua terpenuhi, IP-nya juga melimpah misal, tapi sumpek terus pengen inilah pengen itulah, nggak ada habisnya, itu neraka. Kamu tersiksa mati-matian. Jadi katanya Siti Jenar, nggak dunu surga dan neraka itu di dunia ini bukan besok. Jadi carilah surgamu, carilah nerakamu. Nggak usah brekitin awal baik, besok-besok kita ketemu surga. Kalau amalmu memang bener-bener baik, ikhlas lillahi ta'ala lahir batin, kamu akan ketemu surga sekarang. Nak nunggu besok kalau batinmu kacau, rusak, nggak karu-karuan galau, ya nerakanya nggak nunggu besok. Sekarang kamu melakukan kejahatan atau melakukan keburukan, nerakamu akan ketemu sekarang. Rasakan sendiri akibatnya sekarang, di dunia ini tidak besok. Jadi surga dan neraka versinya Bos Siti Jenar itu gak nunggu besok, enak dan senang yang sifatnya fisik seperti digambarkan dalam
nas-nas tentang surga dan neraka itu bukan besok. Kalau di akhirat fisik nggak terlalu urgent, dunianya sudah beda. Jadi surga neraka yang digambarkan agak vulgar di Quran itu kan isinya kenikmatan duniawi. Makan-makan bidadari itu kan sebenarnya kenikmatan duniawi yang sekarang juga bisa kita dapatkan. Kalau uangmu banyak, kamu ke hotel bintang 5 itu mirip-mirip gitu aja. Butuh apa-apa datang bidadari, sak kapok-kapokmu. Kalau uangmu copot, kamu mau pesan berapa, gonta-ganti semalam 7 kali juga bisa. Gambarannya kan mirip kayak gitu. Makanya bagi saya Siti Jenar tidak nunggu masa di akhirat kayak begitu. Itu semacam pancingan setiap muslim. Tetap rumusnya innalillahi wa inna ilaihi, dari Allah menuju Allah. Untuk level tertentu memang surga dan neraka penting untuk mengarahkan hidup. Sama kayak anak kecil tadi, biar mau sholat dikasih hadiah. Nanti kalau sholatnya lengkap, bisa hafal Quran, tak kasih gini loh, tak kayak itu kan untuk menarik mereka ke situ. Setelah di situ ya sudah, dia merasakan hakikatnya, kesejatiannya surga dan neraka usnawito, nggak penting lagi. Kalau surga neraka dengan gambaran persis fisikal itu sekarang juga kita bisa merasakan, gak usah nunggu besok. Nah, itu tentang surga dan neraka. Oke, ini pandangannya Bu Saidi. Selanjutnya, syukur kalau saya sampai tiba di alam kehidupan yang sejati. Jadi ini kan ketika Siti Jenar diancam, sudahlah kamu kalau terus-terusan ajaran kayak gini kamu sebarkan, yo resikonya kamu akan dihukum, eksekusinya ya mesti mati karena kamu dianggap murtad, ajaranmu keluar dari mainstream. Jawabannya saya Siti Jenar, syukur kalau saya sampai tiba di alam kehidupan sejati. Sejak kemarin saya nunggu-nunggu kapan waktuku untuk nyampe ke hidup yang sejati, bukan alam kematian ini. Lah kok diancam dihukum mati. Alhamdulillah, sampai kan antar kemarin kan, alhamdulillah dihukum mati. Dalam alam kematian ini saya kaya akan dosa. Siang malam saya berdekatan dengan api neraka. Sakit dan sehat saya temukan di dunia ini. Lain halnya apabila saya sudah lepas dari alam kematian ini, saya akan hidup sempurna, langgeng, tiada ini itu lagi. Jadi diancam hukuman mati, yo berani, gak takut sama sekali. Apa sih hukuman mati itu? Justru itu yang sejak kemarin tak tunggu-tunggu. Masuk wali bunuh diri, orang pantres, tapi tidak dihukum mati. Ayo nggak takut sama sekali. Ya minggu lalu saya bilang kan bahwa aulia Allah, inna aulia Allahi la khaufun alaihim walahum yasanun. Nggak sedih, nggak takut. Mah hukuman mati, apa susahnya? Gak akan nyewa pengacara, biar aja. Ya kan, padahal kalau dia mau muridnya banyak, yang pejabat juga banyak. Kalau mau montak perang ya meskipun mungkin kalah, tapi kan ya bisa saja. Tapi kan enggak, komunitasnya tadi kan mulai ujung Jawa bagian barat sampai Banyuwangi, Jawa bagian paling ujung timur, itu sudah ada komunitasnya. Kalau itu disuruh bergerak itu sudah luar biasa. Tapi kan enggak, ngapain sih sibuk banget di dunia, wong dunia ini alam kematian. Jadi syukurlah kalau aku mau dihukum mati itu tak tunggu-tunggu, aku nggak akan takut. Cuma kemudian ada versi yang bilang si Siti Jenar gak dieksekusi, tapi melepaskan sendiri nyawanya, mirip kayak cerita di Buddha muksa. Jadi muksa itu gak dibunuh, gak diapain, ya sudah sekarang sudah saatnya pergi, begitu saja. Dan itu kalimat yang indikasinya ke sana itu ada di salah satu serat. Jadi katanya si Siti Jenar waktu ditantang menduakan kerja, bukan watak saya. Siapa yang mau mati? Dibalik loh ya. Kalau ngomong mati itu maksudnya siapa yang mau hidup. Siapa sih orang yang suka yang mau hidup dalam alam kematian? Orang kaya akan dalam alam kaya akan dosa, di alam ini itu wong kaya akan dosa. Oke, balik. Bagi saya hidup yang tak kena ajal akan langgeng hidup saya. Tidak perlu ini itu. Jadi sebaliknya, jika aku hidup berarti mati. Hidupku akan langgeng, gak perlu repot-repot. Akan tetapi bila saya disuruh memilih hidup atau mati, saya tidak sudi. Yang kalau milih mati apa milih hidup? Kalau pengen hidup ya kita tidak mengeksekusi. Kalau pengen mati kita eksekusi, itu tersinggung saya Siti Jenar. Yaitu bila saya disuruh milih, saya nggak akan sui voli sekalipun saya hidup, biar saya sendiri yang menentukan. Jadi bukan suluhanmu. Hidup mati itu bisa milih sendiri. Aku tidak usah wali songo memulangkan saya ke alam kehidupan macam bukan wali utama saya ini. Ya ndak usah capek-capek. Eksekusi lah, nggak usah cari alat, nggak usah mau hidup saja kok minta tolong pada sesamanya. Saya nggak akan minta-minta.
Nah, baiklah, kamu saksikan, saya akan pulang sendiri ke alam kehidupan sejati. Nah, terus ya begitu saja, terus nyawanya keluar. Ceritanya selesai. Jadi itu salah satu versi ya. Ada satu versi lain yang menceritakan bahwa ya benar beliau nanti dieksekusi, cuma kemudian darahnya membentuk kalimat Allah. Atau kemudian ada cerita lagi, mayatnya kemudian dibawa ke Demak, di tengah jalan disemayamkan di satu masjid, terus ditutupi, malam-malam orang wali ngelihat, dibuka terus bercahaya, baunya wangi. Terus mereka takut, ini kalau masyarakat tahu semakin diidolakan Sayyiditi Jenar. Akhirnya mayat yang bercahaya dan berbau wangi itu disuruh disingkirkan, kemudian diganti dengan anjing. Jadi terus pagi-pagi banyak orang datang, terus dibilang, coba dilihat, itu perilaku orang yang sesat dan murtad. Begitu dibuka, oh ternyata isinya anjing. Ada juga, jadi versinya banyak. Saya bilang tadi banyak cerita-cerita, banyak mitos-mitos, ada sebabnya kenapa mitos-mitos itu dibikin. Tapi kalau saya sekacuknya para wali songo sesuai makam spiritualnya, nggak mungkinlah melakukan tindakan keji semacam itu. Jadi itu cerita-cerita yang dibikin belakangan. Saya ambil satu pengetahuan, wong ini ngaji filsafat ya. Jadi tentang pengetahuan saya Sayyiditi Jenar mirip kayak Ghazali, dia nggak percaya panca indera sama akal. Jadi panca indera sama akal itu bisa menipu. Apalagi panca indera itu yang kelihatan bagus bisa jelek, yang kelihatan jelek bisa bagus. Oke, panca indera itu misalnya minum, ini kan rasanya manis. Cuma kalau setelah ini aku minum air putih biasa, yang rasanya nggak manis air putih biasa ini rasanya agak manis sekarang karena lidahku terlanjur kena teh yang manis. Itu panca indera, gampang sekali ketipu. Apalagi gunung itu kamu lihat dari jauh kelihatan kan biru, halus gitu. Begitu kamu mendekat, wow, geronjal-geronjal, banyak curangnya, banyak tikungannya, banyak tumbuhannya. Jadi kalau ada orang dari jauh kelihatan mulus, dari dekat wah geronjal-geronjal, berarti tipe gunung. Jadi wajahnya dari jauh mulus, dari dekat banyak tanjakan dan turunannya. Oke, itu panca indera. Gampang keblenger, juga begitu, lidah juga begitu. Jadi panca indera tidak dapat dipakai sebagai pedoman hidup. Jadi enak dan tidak enak fisikmu itu bukan kebenaran yang sejati. Akal juga begitu, pikiran, angan-angan dan kesadaran yang berasal dari panca indera juga begitu. Akal itu bisa gila, bisa sedih, bisa bingung, bisa lupa, bisa tidur, bisa tidak jujur. Jangan dikira akal itu kan kamu selalu bilang yang belajar filsafat rasional, Pak, rasional. Iyalah rasional itu proses kerjanya. Tapi misi yang kamu tempelkan di rasionalitas itu bisa nak jujur, bisa untuk kepentingan tertentu, bisa manipulatif. Alasan rasional kan bisa aja dibikin, misalnya kamu sama pacarmu berdua nginep di hotel semalam aja, nggak lama-lama. Nah terus ada orang ngeritik, terus kamu jawabnya rasional. Loh kenapa samain kok usil? Ini kan pacarku, tak masuk ke hotel berdua, suka sama suka, enak sama enak, samain kok cerewet, nggak ada hubungannya sama hidup sampean toh. Kalau seandainya ada risiko, ini opo risiko jelek apa kan kita siap nanggung sendiri. Samain nggak usah usil deh. Loh itu kan rasional yang bisa. Aku makin narkoba ya tak pakai sendiri, beli pakai uangku sendiri, mabokku sendiri, ngapain yang lain kok usil? Wah, akal kan itu loh. Jadi jangan terlalu percaya sama akal bisa manipulatif. Oke, termasuk nas yang dimanipulasi, karena nas itu kan nggak bunyi. Yang membunyikan nas itu kan akalmu. Makanya nas itu kan selalu ketika berhadapan dengan manusia bentuknya berubah jadi tafsir. Sehingga lahir banyak sekali tafsir, banyak sekali kitab-kitab tafsir, banyak sekali tokoh-tokoh mufasir sesuai versi kapasitas akalnya masing-masing. Maka jangan percaya sama akal, jangan terlalu percaya sama panca indera. Yang disarankan oleh Sayyiditi Jenar itu adalah intuisi, pengalaman langsung, laku jalani, rasakan sendiri. Kalau bahasanya Nabi Muhammad ya, tanyakan hatimu. Benar dan salah kalau ditanyakan akal, sesuai kecenderunganmu pasti kamu anggap benar. Tapi coba di hatimu ditanyain, pengalaman nyatamu, faktualmu ditanyakan, intuisimu disuruh tajam. Ini biasa, ini epistemologi yang ada di hampir semua sufi. Jadi epistemologi intuisi, kapan-kapan kita adain itu. Terus yang keras dikritik oleh Sayyiditi Jenar adalah kelompok santri dan ulama.
Makanya mereka nanti disebut kelompok abangan. Jadi menurut Syekh Siti Jenar, ulama dan santri itu hanya levelnya sembah roko. Hanya level fisik yang diopeni halal haram, mubah makruh, ngopeni fisik. Padahal tugas manusia yang lebih utama itu adalah kemuliaannya. Padahal Nabi diutus liyutamima makari mal akhlak, moralitasnya, batinnya. Sementara para ulama, para santri, katanya Syekh Jenar, sibuk dengan dogma, sibuk dengan rayuan surga dan ancaman neraka. Padahal surga dan neraka itu kan hidup kita sehari-hari. Itu yang bikin umat jadi terkungkung dan tergantung pada ulamanya, karena yang paling ngerti tentang syariat ya ulamanya. Jadi sebagiannya di situ. Akhirnya apa? Santrinya ndak bisa menomorsatukan Allah, yang jadi nomor satu ulamanya, kiainya, yang dimintai fatwa halal haram ulamanya, kiainya. Bahkan kamu tanya ke kiaimu, Pak Kiai, saya kira masuk surga apa enggak? Yo kiai ini yang ditakoni, dan kamu izinkan mereka untuk memvonismu masih muslim apa sudah murtad, apa sudah kafir, besok kamu masuk neraka apa enggak? Dan ini yang jadi sumber kritiknya Syekh Siti Jenar. Jadi relasi ulama santri itu ndak ada bedanya dengan relasi raja dan rakyat, kawulo dan gusti yang terpisah, yang hierarkis, satu di atas satu di bawah. Dan ketika ada hierarki itu berarti tauhid gak bisa 100%. Ada sesuatu selain Allah yang diposisikan di atas. Kalau dalam bahasa hadis, yang di atas itu namanya zalim, yang di bawah namanya madlum. Dan Nabi wanti-wanti unsur akhokah zaliman au madluman. Jadi jangan mau ada hierarki dalam hidup kita. Itu pesannya Syekh Jenar, pesannya egalitarian. Apakah itu ulama sama santri, pemerintah sama rakyat, termasuk dosen sama mahasiswa, termasuk rektor sama menteri, termasuk menteri sama presiden. Jangan ada hierarki. Ya, kita saling menjalankan fungsi masing-masing, tapi jangan memposisikan di atas atau menjadi orang yang menindas atau merelakan dirinya ditindas. Itu sama-sama bukan wahid. Nah, duduk persoalannya di situ. Itulah kenapa Syekh Jenar melakukan gerakan besar dengan gerakan lemah abangnya, bikin pusat-pusat pendidikan masyarakat untuk egalitarianisme. Tentang kewalian sebenarnya agak panjang, tak potong sedikit. Jadi kenalilah sendiri guru-gurumu. Hati-hati, jangan suka meremehkan orang yang ada di sekelilingmu, siapapun dia. Siapa tahu dia kekasihnya Allah, para walinya Allah. Jadi, tapi dia sendiri kelihatannya enggak. Ya memang wali yang sejati kadang malah enggak ngerti kalau dirinya wali. Malah justru blundernya adalah orang yang ngerti, apalagi ngaku dirinya wali. Itu biasanya levelnya langsung merosot. Wali yang sejati itu digambarkan malah dia enggak ngerti kalau dirinya wali. itu untuk jaga-jaga biar enggak sombong. Nah, kalian kenalilah orang-orang ini. Jangan sampai terlewatkan, katanya si Jenar. Sebenarnya paragrafnya panjang, tak potong sedikit. Kekasih Allah itu ibarat cahaya. Jika ia berada di kejauhan, kelihatan sekali terangnya. Namun jika cahaya itu didekatkan ke mata, mata kita akan silau dan tidak bisa melihatnya dengan jelas. Semakin dekat cahaya itu ke mata kita, maka semakin mata kita buta, tidak bisa melihatnya. Engkau bisa melihat cahaya kewalian pada diri seseorang yang jauh darimu, namun engkau tidak bisa melihat cahaya kewalian yang memancar dari diri orang-orang yang terdekat denganmu. Maka jangan meremehkan orang, jangan merendahkan orang, jangan melecehkan orang dalam bentuk apapun, karena selain bahwa jangan-jangan dia wali, jangan-jangan dia dicintai Allah, juga khawatirlah melecehkan dan meremehkan orang itu menunjukkan kesombongan, menunjukkan kamu memposisikan dirimu sebagai Tuhan baru, menunjukkan anal al-haq, menunjukkan kamu ngaku sebagai engkaulah yang paling benar. Dan anaknya bukan anak Allah, tapi anak yang egois, anak yang menunjuk dirimu sendiri, bukan Allah. Nah, itu arahnya Syekh Jenar ke situ, jangan sampai. Makanya
nasihatnya Syekh Abdul Qadir Jailani kan gitu. Ketemu siapapun anggap dia lebih dekat pada Allah dibandingkan kamu. Kalau ketemu yang lebih muda, anggaplah dia dosanya masih sedikit, dosaku lebih banyak, mesti aku lebih tua. Kalau ketemu yang lebih tua, anggaplah orang tua ini pasti ibadahnya lebih banyak dibandingkan aku yang masih muda. Ketemu orang bodoh sementara kamu merasa pintar, anggaplah yang bodoh itu kalau dia berdosa karena dia nggak tahu, bodoh jadi dimaafkan. Orang nggak tahu kan dimaafkan. Tapi sementara kamu yang pintar, kamu melakukan dosa padahal kamu tahu. Jadi dia levelnya lebih tinggi darimu, yang bodoh itu. Kalau kamu ketemu orang pintar ya lebih gampang. Yang pintar itu pasti ilmunya lebih banyak, amalnya lebih banyak. Sementara kamu yang bodoh, ilmumu sedikit, amalmu lebih sedikit. Jadi cara mengambil sudut pandangnya selalu di bawah. Jangan ngambil yang di atas, nanti lahirnya sombong. Itu ajarannya Syekh Abdul Qadir Jailani. Kapan-kapan kita bedah beliau. Oke, terus terakhir, masih ada lagi. Jadi ini politiknya, kemarin juga yang Al-Halaj kita lihat politiknya. Jadi Siti Jenar itu sebenarnya tadi sudah saya singgung, sedang mendobrak logika raja dan rakyat, Kaulo dan Gusti zaman Demak ini. Masyarakat masih menganggap bahwa yang namanya raja itu adalah titisannya dewa. Ajaran ini namanya Bhagavatisme. Kalian mungkin ada cerita-cerita Ramayana, Mahabharata dengan Krisnanya. Itu kan pengaruh Hindu, bahwa raja itu titisannya dewa. Karena dia titisannya dewa, maka dia posisinya mirip Tuhan. Yang lain berarti abdinya, hambanya. Untuk memberantas pandangan ini, jadi Kak, raja juga manusia biasa kok. Nggak harus orang jadi kaulo di hadapan raja. Kita hanya kaulo di hadapan Allah. Allah lah penguasa tunggal, bukan raja. Jadi egalitarianisme semacam ini yang disebarkan oleh Syekh Siti Jenar. Seiwono Ija ini menggulisahkan luar biasa bagi Raja Said itu. Maka dipakailah MUI-nya saat itu Dewan Wali Songo untuk menyidangkan Siti Jenar. Dan jangan salah, Wali Songo itu 9 wali, tapi itu semacam MUI memang hari ini. Tapi nggak ngumpul bareng, Sunan Ampel sama Sunan Muria. Nanti di fase tertentu Sunan Ampel sudah nggak ada, nanti diisi Sunan siapa lagi. Dan jadi semacam dewan para wali. Jaraknya agak jauh, sekitar 200-an tahun antara wali awal sama wali akhir di cerita wali-wali itu. Dan beberapa kadang nggak nyambung cerita-ceritanya karena memang mitos-mitosnya banyak seputar Wali Songo. Tapi mereka pasti ada. Jadi tidak berarti terus kalau banyak mitosnya terus nggak ada. Enggak, mereka pasti ada. Buktinya apa? Jawa yang hampir 100% Islam. Itu kan Islam itu masuk ke Indonesia sekitar abad ke-7. Tapi sampai sekitar abad ke-12 jumlah umat Islam nggak ada 10%-nya. Nanti sekitar abad 12 itu baru datang para wali ini. Nggak ada 1 abad setelah itu hampir semua orang Jawa jadi Muslim. Itu bukti suksesnya dakwahnya Wali Songo. Ya meskipun intrik-intrik politik kecil pasti terjadi. Jadi Syekh Siti Jenar ini masuk dikritik pada kerajaan. Jadi maka ya nggak heran terus dia dibenci oleh raja. Dipanggil menghadap pun dia nggak mau. Karena bagi dia yang bisa manggil aku ya hanya Allah. Wah aku sendiri ya Allah malah dipanggil gimana. Nah itu yang ada di Syekh Siti Jenar. Maka dia terus dianggap makar. Akhirnya dia tidak dipanggil tapi didatangkan ke sana para wali. Sampai kemudian Sunan Bonang yang datang langsung menjemput. Dan nama Syekh Siti Jenar mulai populer ketika Sunan Bonang memperkenalkan beliau ini loh, Syekh Siti Jenar. Nama Siti Jenar diperkenalkan di depan para wali di sidang pertama itu sebenarnya nggak langsung dieksekusi. Dikasih masukan, cobalah gak usah gitu lagi. Kasihan masyarakat yang masih awam dan seterusnya. Itu masih ada jangka waktu setahun sebelum dieksekusi. Di jangka waktu setahun ini Sunan Kalijogo yang disuruh ngawasi. Nanti mungkin ada yang pernah lihat filmnya Syekh Sijenan Sunan Kalijogo. Meskipun dramatisasinya banyak, tapi ilmunya sebenarnya agak mirip Sunan Kalijogo sama Syekh Sijenar. Meskipun kemasannya agak berbeda. Sunan Kalijogo lebih halus pakai media budaya, sementara Syekh Sijenar agak frontal.
Itu yang bikin banyak awam salah paham. Tapi kandungan ajarannya kalau diteliti sebenarnya nggak jauh. Dan setahun itu terjadi banyak diskusi, banyak adu pendapat antara Sesi Jenar sama Sunan Kalijogo. Oke. Terus ini terakhir, kenapa kemudian banyak sekali mitos-mitos yang jelek-jelek justru muncul ke permukaan? Ada analisis lain bahwa cerita Sesi Jenar yang dieksekusi itu yang ceritanya jaraknya 200-300 tahun setelah cerita itu kok jadi banyak mitos. Itu ada analisis bahwa cerita Sesi Jenar yang dieksekusi itu dipakai oleh Sultan Agung untuk membangkitkan moral pasukannya. Jadi kan Sesi Jenar itu terahnya, jadi murid-murid besarnya yang tadi Ki Ageng Pengging sampai Joko Tingkir dan keturunannya itu kan nanti dilanjutkan di Mataram Islam yang sekarang jadi Jogja dan Solo itu. Nah jayanya kan zaman Sultan Agung. Nah zaman Sultan Agung untuk menyebarkan kekuasaan itu kan menyerang daerah-daerah Surabaya, Pasuruan, itu kan diserang untuk ditaklukkan. Sebagian besar daerah-daerah ini adalah miliknya para wali, Giri, Tuban dan lain-lain, itu kan daerah-daerahnya para wali, para prajurit. Ini kan muslim juga semua. Cuma ayo agak gimana kalau harus bertarung sama saudaranya sesama muslim, apalagi tempatnya para wali. Nah untuk membangkitkan semangat biar mau bertarung, ini cerita-cerita mitos tentang tentang Sesi Jenar yang dieksekusi, yang diganti anjing dan macam-macam diangkat. Dengan cerita ini pasukan Mataram yang pedalaman itu kan agak panas ini. Wah ini diginiin, ini guru-guruku ya diginiin, kurang ajar. Wali-wali itu memang semangat bertarungnya bangkit, maka mereka siap untuk tarung meluaskan wilayah jajahannya Mataram saat itu. Jadi ada analisis macam itu, dan itu ya masuk akal saja karena politik itu kan memang caranya selalu begitu ya. Kayak gimana Orde Baru memanfaatkan mitos PKI, gimana zaman Soekarno memanfaatkan mitos revolusi dan yang sejenisnya, gimana zaman reformasi memanfaatkan mitos demokrasi dan macam-macam. Mitosnya banyak. Jadi kadang-kadang yang masuk ke memori masyarakat itu yang mitos-mitos, bukan yang ajarannya. Maka yang ada di kepalamu ses itu kan kebanyakan cerita-cerita sesnya. Mulai dari cacing lah, mulai dari dibunuh diganti anjing lah, mulai yang itu. Sementara ajaran-ajaran bagus tadi tidak muncul, sehingga orang cepat nganggap pokoknya dia sesat alirannya, al-halat ngaku Tuhan, titik. Nah itu yang terjadi di kita selama ini. Jadi yang jelas ceritanya gak dengan halas, beliau dieksekusi, entah kemudian memilih kematiannya sendiri kayak di bukunya Pak Munir itu, atau dieksekusi, atau mungkin ada jalan lain, tapi yang jelas dia harus berkorban demi ilmunya, demi ajarannya, sama kayak Al-Halats, sama kayak Sokrates, termasuk demikian besok Hipatia, demi ajaran-ajaran neoplatoniknya, sehingga dianggap murtad. Oke, saya kira itu Siti Jenar martir. Sekali lagi minggu depan kita ketemu dengan filosof perempuan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga cerita ini bisa sebagai refleksi apresiasi dalam kita belajar, sehingga kita dapat belajar mana hal yang positif yang bisa kita gunakan dan mana hal yang negatif yang bisa kita harus hindari. Dengan bertujuan untuk lebih baik lagi ke depannya dalam kehidupan kita, dengan Subasito Jawa dari pembabaran Primbon Jawa, hasil waris nenek moyang Jawa kita, semoga dapat bermanfaat buat kita semua. Dan saya doakan panjenengan semua berkelimpahan rezeki serta sehat dan panjang umur. Amin ya robbal alamin. Salam rahayu, bagas kewarasan, kawilutingan buat kita semuanya. Akhir kauli, wassalamu wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi. Ger, kowe anak putuku kabeh, ayo sinau babagan Primbon Jawa ning channel Hendri Kim Yong iki. Bener Ger, ben uripmu kabeh bisa temoto, tentrem, ayem. Nek do pengen sinau weton Primbon Jawa, langsung wae nek channel YouTube Hendri Kim Yong. Bener, aja nganti lali di subscribe, like, komen, dan share. Ya.